Pak Kades, Bu Kades, selamat pagi, selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambyar. Senin bahagia, Senin semangat untuk memulai aktivitas kembali. By the way, aku mau salam-salam buat semua keluargaku yang di Amerika Serikat. Mereka semuanya nonton pagi-pagi. Good morning from Indonesia. Sekarang sama jam 8.30 malam di sana. Aku mau salam-salam boleh nggak? Iya. Buat mama aku yang kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun mama. Ulang tahun. Umur sehat, Panjang umur. Itu yang nonton ada Ari, ada Feni, ada Gracio. Semuanya nonton dari Amerika. Dari Amerika. Mau sapa juga dong di Amerika, Joe Biden lagi nonton. Halo, selamat pagi Joe Biden. Tim Nasar yang ketinggalan pesawat. It's okay. Ini 15 hari pertama di tahun 2024. Kita harus tidak harus jadi yang pertama, tapi menjadi yang terbaik dari versi diri kita sendiri. Ya. Tapi ngomongin yang terbaik, kita akan hadirkan bintang tamu terbaik. Dia seorang ibu terbaik yang akan memberikan semua yang terbaik bagi putrinya yang tercinta. Dan kemarin akhirnya setelah 4 tahun setengah sang putri tidak bertemu dengan ayahnya, dipertemukanlah oleh sang ibu. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan, ini dia Denada. Ring 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 bunyi weker berdiri di kamarku yang hening. Ku buka mataku yang terpincing, ku pasang walau sedikit pusing. Weker gemes ku pasti daripada bikin ku sinting. Ku lepas guling jatuh ke lantai dingin. Sampai mana ku lihat jam ini. Hey, ku nanti dan pasti ku raih. Hey, hey, Denada. Jelang hari ini beneran pasti. Ku lepas mimpi, sampai asa menanti. Ku nanti dan pasti. Ku nanti pasti ku raih. Hey, Happy New Year sayang. Juga selamat tahun baru. Semakin segar, semakin awet muda, semakin kencang aja. Iya dong. Abah kesinian. Sini. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Cantik Denada, black and white. Kita seneng dengar kabarnya, akhirnya Aisyah bertemu sama papanya ya. Iya. 4 tahun setengah loh. 4 tahun setengah dia nggak ketemu, jadi ini benar-benar udah momen yang emang udah lama dia tunggu. Denada mukanya agak sombong ya, mentang-mentang habis gitu kan. Rambutnya ditarik banget gitu. Perawatan. Iya perawat. Iya dong. Kamu kasih lihat ya buat Sobat Ambyar, ini dia cerita tentang Aisyah putri dari Denada yang kemarin bertemu dengan sang ayah. Ini dia. Kiger. Beberapa waktu lalu, netizen dibuat haru dengan video yang diunggah oleh penyanyi Denada. Dalam video tersebut, terlihat Aisyah, putri cantik Denada bertemu dengan sang ayah setelah 4,5 tahun lamanya berpisah karena terjerat kasus narkoba. Halo, aduh kasihan banget Oma. You okay? Hi. After how many years? 3. No, more than that. I lived in Singapore for 5 years. So, 5 years? 4 years. 4 years? Is it so? I think you visited me. Oh yeah. Yeah. Okay. Hanya memanggilmu ayah. Meskipun sudah berpisah, hubungan Jerry Aurum dan Denada pun terjalin dengan baik. Seperti apa sih kisah selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Jika aku telah jauh darimu. Senang ya? 4 tahun setengah, iya. Itu ketemu di mana kemarin? Ketemunya di Nongsa. Di Singapura. Di Batam. Oh di Batam. Nongsa Batam, iya. Kenapa kita akhirnya pilih Nongsa itu juga
pertimbangannya banyak banget. Karena Aisyah kan selama 4,5 tahun, 5 tahun ya dia di sana, itu sama sekali nggak pernah keluar dari Singapura. Dia selalu ada karena perawatan, setelah treatment terus dia gitu pandemi, setelah pandemi terus kita juga masih jaga dia juga sekolah segala macam yang kayak gitulah. Jadi aku belum pernah bawa dia travel keluar, dalam arti kata travel tuh trip ya, jadi harus naik ferry kah atau harus naik itu tuh belum pernah. Baru kemarin itu aja ya Kak? Baru kemarin itu, jadi sebenarnya itu bersejarah banget buat dia karena setelah sekian lama, setelah 5 tahun tuh baru kemarin lagi dia istilahnya tuh menginjakan kaki di Indonesia, kembali ke tanah air gitu. Dipilih Batam yang nggak terlalu jauh gitu ya? Dipilih nggak terlalu jauh Batam gitu, dan kita pilih di Nongah di salah satu resort di sana karena kebetulan Alexandra Gotardo, she's a very good friend of mine. Dia teman baik aku banget dan dia ada di sana. Jadi dia yang bantu kita kemarin untuk mempertemukan akomodasinya. Iya. Jadi di sini aja ketemunya, dan kebetulan dari Singapura tuh benar-benar cuma 30 menitan. Naik ferry kan? Iya, aku pernah. Ya kalau orang baik itu kenapa ya di mana-mana itu selalu ada yang bantu gitu loh. Iya, kan tabur tuai. Betul. Tapi itu inisiasinya datangnya dari siapa sih pertemuan Aisyah sama Jerry Aurum papanya? Sebenarnya dari mulai pertama kali Mas Jerry itu akhirnya dinyatakan alhamdulillah ya sudah bebas, lulus, sudah bebas. Itu adalah satu yang pertama kali muncul di kepalaku gitu. Jadi aku selalu bilang wah begitu dia bebas, ini PR-nya pertama kali prioritas adalah anakku harus ketemu sama papa. Iya dong. Memang peraturannya kan dia masih belum boleh keluar dari Indonesia. Iya dong. Jadi kita mengikuti peraturan itu. Jadi kita cari gimana caranya. Itu susah loh buat aku. Mungkin buat orang yang kayak yang orang lain pasti ngeliatnya, Dena lebay banget sih mau bawa ke Batam aja kayaknya heboh banget gitu. Tapi kalau mungkin buat mereka yang pernah menjalani apa yang kami jalani gitu ya, maksudnya menjalani treatment yang sekian lama untuk bawa perjalanan trip gitu, itu pasti gak mudah ya. Iya gitu, ada kekhawatiran-kekhawatiran, ada ketakutan-ketakutan gitu. Itu 1 bulan aku nggak bisa tidur. Pikirin terus gimana gitu. Gimana ya, manusiawi gitu sekali. Ya gimana ya caranya ya, naiknya apa ya, terus bagaimana ya, terus udah gitu nanti ketemunya di mana ya, udah gitu nanti kira-kira di sana aku harus siapin apa ya supaya, karena kan pemikiran prioritasnya Aisyah nyaman, dia aman, dia senang. Tapi apa yang paling dikhawatirkan sehingga 1 bulan itu kayaknya susah banget tidur untuk merencanakan pertemuan itu? Pertama karena travel ya, waktu travel itu yang pasti menjadi perhatian yang ini ya, panjang buat aku. Dan yang kedua pada saat kemarin ketemu itu kan udah mulai kasus COVID kan udah mulai naik lagi tuh waktu itu. Karena harus ngejagain Aisyah ya. Iya, jadi banyak pertimbangan sih. Tapi kenapa sih butuh waktu berbulan-bulan? Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Karena kita tahu bahwa Jerry Aurum juga sebetulnya dia memang sudah bisa menghirup udara bebas berbulan-bulan yang lalu juga ya. Kita kasih lihat artikel yang satu ini. Denada butuh waktu berbulan-bulan sebelum pertemukan Jerry Aurum dengan putrinya. Kenapa baru sekarang? Bulan Kak. Pertama sih karena Aisyah juga sekolah. Karena dia pada saat itu masih sekolah banget, jadinya kita mau cari waktu yang paling inilah. Karena ini tiga-tiganya kan Mas Jerry-nya udah mulai kembali aktif bekerja. Akunya juga kerja, banyak kerjanya di sini. Aisyahnya juga udah mulai sekolah. Jadi nanti kalau misalnya pas Aisyahnya bisa, pas weekend, pas akunya lagi mesti kerja. Pas akunya bisa, Mas Jerry-nya pas lagi nggak bisa. Karena tiga-tiganya punya kesibukan. Karena tiga-tiganya punya kesibukan. Jadi sebenarnya nyari waktu yang klop antara ketiganya. Satu itu, yang kedua juga nyari waktu yang kira-kira. Kita juga karena tahu di sana itu resortnya itu pinggir pantai. Jadi kepengennya pasti yang pas cuacanya juga bagus. Gitu. Jadi mereka bisa enjoy. Alhamdulillah, tapi pada saat di situ ya, masya Allahnya cuacanya cuaca oke, ada gerimis sedikit, tapi tidak mengurangi kebahagiaanku ngelihat kebersamaan. Jerry Aurum, ketika kamu lemparkan ide inisiasi untuk let's go, ayo ketemu sama Aisyah, dia juga ada ketakutan tersendiri nggak sih yang dia ceritakan sama kamu sebagai mamanya Aisyah? Oh, dia sih excitementnya lebih kepada excitementnya bisa dipahami ya, karena dia udah sekian lama. 4 tahun ya Kak? 4 tahun lebih, 4 tahun setengah dia nggak ketemu kan gitu. Itu kerinduan yang luar biasa buat dia. Jadi itu pun hal yang terus-terusan dia tanya kira-kira kapan ya, terus kita obrolin. Mau ketemunya dimanapun itu aku komunikasi sama dia gitu. Karena kita tadi ada pikir, apa mau di sini, apa sekalian mau dibawa ke Bali gitu. Cuma aku pikir travel time-nya aku yang
secara mental aku harus belajar. Oke, terus Aisyahnya sendiri gimana? Kamu kasih tahu Aisyah berapa bulan sebelumnya bahwa dia akan ketemu sama papanya atau it's surprise? No, sampai hari itu dia masih belum tahu. Oh, jadi surprise. Jadi pas dibawa ke Batam itu baru tahu gitu Kak? Iya, dia masih belum tahu. Dibawa nyampe ke resort itu pun dia masih belum tahu di situ mau ngapain. Holiday aja. Dipikir holiday. Aku bilangnya sama dia itu karena temenin ibu hari ini ibu mau kerja. Tapi kerjanya di somewhere, aku bilang gitu. Tapi pada saat dia naik ferry kan dia udah mulai lihat tuh, wah perjalanan ini ke Nosa nih, ke Indonesia nih, udah mesti keluarin paspor kan. Wah kita mau ke Indonesia ya ibu ya gitu kan. Dia udah excited, tapi dia belum tahu bahwa sebenarnya akan ketemu sama papahnya. Aku cuma gini, karena hari itu adalah hari yang sangat amat aku tunggu-tunggu. Hari yang sangat amat Aisyah tunggu-tunggu. Kayak semua orang tuh antisipasinya luar biasa buat hari itu. Dan aku kalau misalnya ada something good, ada sesuatu yang baik yang kayak mau terjadi yang baik banget, aku berusaha untuk udah dia nggak usah ngomong apa-apa, yang penting zikir, yang penting yang penting zikir, yang penting berdoa sama Allah, semoga dimudahkan semua. Jadi sampai di situ pun dia masih diem, tapi udah mulai curiga kayak ibu kita sebenarnya di sini mau ngapain? Kamu bilang kamu mau kerja, tapi kamu nggak make up, kamu nggak bawa baju nyanyi, kamu mau ngapain gitu? Saya kira aku bilang, kita mau ketemu someone nggak sih dia gitu? Terus aku bilang, ya ada dia, emang menurut kamu kita mau ketemu siapa? Aku tahu dia udah mulai curiga. Feeling ya? Udah feeling. Ya, ada feeling. So, pertama kali ketemu dengan papanya, reaksinya Aisyah seperti apa? Teriak dia. Oh ya? Dia teriak ya. Tapi sebelumnya video callan Kak, maaf. Nggak pernah video call. Oh, sebelumnya video callan, tapi pada hari itu mereka nggak ada komunikasi contact, ya? sama sekali hari itu. So, responnya, kalimat pertama yang terucap dari Aisyah yang kamu ingat saat itu? Papa! Gitu. Dia teriak, dia cuma teriak, Papa! Terus habis itu mereka pelukan gitu. Jadi terharu. Buat Denada, ketika kamu melihat Aisyah pertama kali lagi 4 tahun setengah ketemu sama papanya, dia teriak, Papa, what's on your mind? Apa dalam pikiran kamu saat itu? Bersyukur, sangat terharu sekali. Iya, bersyukur banget karena kan sebagai seorang ibu, terlepas dari bagaimanapun hubunganku secara personal dengan Mas Jerry sebagai mantan suamiku ya, tapi Aisyah itu adalah selama-lamanya menjadi prioritas kita berdua. Betul. Co-parenting ya. Betul, dan itu prioritas dalam bidang apapun, secara mental, secara fisik, dan buat aku, buat kami berdua nggak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan dia. Jadi Aurum pas pertama kali ketemu dia bilang apa sama Aisyah? Aku rasa dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma pelukin aja terus anaknya. Nangis nggak berdua Kak? Aisyah enggak nangis, tapi dia benar-benar gimana ya? Menikmati momen itu. Menikmati momen, tapi ada kayak sedikit gimana sih, udah lama nggak ketemu. Sedikit awkwardnya, tapi excitementnya ada. Tapi excitementnya luar biasa, kerinduannya luar biasa gitu. Tapi yang namanya nggak ketemu 4,5 tahun kan gitu. Dan papanya pun menyadari itu. Tapi hari itu, jadi begitu mereka ketemu, habis ketemu, aku ajak makan siang mereka di resort itu juga. Habis kita makan siang terus aku bilang sama Aisyah, ibu mau ke supermarket dulu Kamu tinggalin ya? Aku tinggalin mereka berdua. Jadi biar mereka berdua tuh menghabiskan waktu berdua. Dan ada, tapi Aisyah tuh tahu nggak sih selama ini papanya tuh kemana? Tahu. Dia tahu. Tadinya dia nggak tahu. Kakak ceritain. Akhirnya setelah sekian lama papahnya itu di dalam, baru akhirnya aku cerita. Itu pun aku cerita nggak langsung cerita. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Aku tuh konsultasi dulu, nanya sama psikolog, sahabat baikku, seorang psikolog ya, Intan Erlita. Kak Intan, selamat pagi. Kak Intan mampir sini dong. I love you Kak Intan. Iya, dia baik banget. Aku sampai nanya sama dia, ini gue mesti gimana ya gitu. Akhirnya dikasih tau lah step-stepnya. Nah kebetulan aku sama Aisyah itu dongeng. Aku suka dongeng. Tiap malam kita dongeng. Jadi sebelum aku cerita sama dia, ada beberapa hal yang aku harus ceritain lewat dongeng lah. Seperti memberikan nilai-nilai sama dia bahwa manusia itu adalah tempatnya bikin salah. Bahwa manusia saat bikin salah itu bukan berarti dia terus tiba-tiba menjadi orang yang 100% orang jahat. Enggak. Yang kayak gitulah.
pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Itu satu cara yang luar biasa sekali bahwa supaya anak juga bisa menelan dalam tanda kutip ya. Betul. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini kemarin ketika pertemuan antara Denada mempertemukan putrinya Aisyah dengan Jerry Aurum, tapi juga ada artikel yang satu ini dari netizen. Mereka berkomentar rata-rata seperti ini. Denada pertemukan Aisyah putrinya dengan Jerry Aurum, mantan suaminya setelah 4 tahun lebih. Netizen, mending rujuk deh. Oh gitu ya. Sempat terlintas ya? Terlintas atau terbesit sedikit aja? Aku baru mau tanya itu Balikan nggak sebenarnya. Ya kan soalnya kan kakak kan kalau kita lihat kan masih sendiri. Emang masih sendiri kita kan nggak pernah tahu, siapa tahu aja udah ada loh. Wi. Iya kemarin ada tapi udah aku nggak tahu. ada. Kan dia mah nih, ini nggak bisa diceritain apa-apa nih anak nih. Tapi sekarang kakak kan sendiri. Gimana Iya. tuh kak? Gimana ya Dek ya, mungkin buat kita kali ya. Kayak maksudnya kita pernah gagal kan dalam rumah Iya. tangga gitu. Saat kita gagal dalam rumah tangga tuh pasti melewati proses yang nggak enak banget kan. Pasti ada berantemnya, pasti ada berbeda pendapatnya, sampai akhirnya mulai jauh-jauhan, sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai itu kan susah banget gitu. Proses itu membuat aku menyadari bahwa memang saat ini hubungan aku dengan Mas Jerry ini adalah hubungan terbaik kita dari sepanjang riwayat Kebersamaan. relationship kita, Yang kebersamaan. artinya, apakah ini adalah hubungan terbaik selama kamu memiliki hubungan dengan Jerry Aurum? Apakah kemungkinan untuk rujuk itu Kembali, ada? ya. Atau kamu cukup menjaga sampai di sini aja? Kalau Allah kalau mau apa pasti ya kita nggak bisa Mau tahu apa? ya. Mau apa Ya, maksudnya? misalnya ya Mau menyatukan kembali. Misalnya Allah punya rencana seperti ya, itu. betul. Cuma kan kalau aku ditanya sebagai seorang manusia, Iya. Masih ada bulir-bulir cinta kan? Kak? sebagai keluarga aja. Oh, Oke, Iya. Oke, sebagai keluarga. Sebagai keluarga aja, itu Iya, jawabannya ya Sobat Abia. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ya. Iya, kalau Allah berkehendak nggak tahu. Tapi kalau misalnya aku sebagai seorang perempuan, aku merasa kayaknya kalau ditanya mau apa enggak nih rujuk sama dia? Enggak, begini aja udah. Enggak dulu, koma. Lihat nanti, gitu ya. Oke, baik, sudah langsung enggak ya. Oke, kita kasih lihat artikel yang satu ini. Ini dari netizen nih. Aduh lo minggir dong gak bisa baca gue. Siapa sih itu? Rujuk lagi aja. Rujuk lagi aja kak. Saya yakin dengan pengalaman yang sudah lalu dan terbukti hari ini kalian sudah sangat lebih dewasa sekarang. Gitu ya. Saya aja lihatnya sangat bahagia loh kak. Kalian bisa berkumpul lagi begitu. Love. Thank you, terima kasih. Denada best mother. Mampu menjaga silaturahmi dengan Jerry Aurum biar bagaimanapun kalian pernah satu keluarga. Be strong Denada. Semoga kalian lebih baik ke depannya. Anak dan ayah udah kumpul lagi. Terima kasih. Udah kalian rujuk aja lagi. Sudah sama-sama punya pengalaman hidup. Sudahlah. Rujuk aja. Ada tapi Jerry Aurum sepengetahuan kamu sampai kapan dia tidak boleh meninggalkan Indonesia? Aku nggak tahu secara pastinya, tapi pokoknya masih ada kurun waktunya. Oke, jadi nanti pertemuan antara Aisyah dengan ayahnya akan di-arrange-nya, akan dipersiapkannya seperti apa? Pasti Akan selalu di tetap Batam? akan selalu di Indonesia, pasti. Tapi ada satu pertanyaan mungkin agak sedikit melengkap lebih jauh ya. Setelah pertemuan ini, kan kemarin merencanakan, oh gimana ketemunya Aisyah sama papahnya. Iya. Tapi ada nggak rencana di dalam pikirannya Dena karena dengan papahnya sudah lulus, kembali lagi bekerja dan lain-lain, ngomongin tentang nafkah, masa depannya Aisyah dan lain-lain. Atau sebelumnya sudah pernah dibahas? Atau karena kan sudah mulai normal lagi nih, kerja lagi. Dena kerja, papanya kerja gitu. Apalagi udah mulai dewasa. Karena kan perjuangannya Dena selama di Singapura kita tahu ya. Iya. It was not easy ya? Iya. Dan Mas Jerry tahu, dia biar bagaimanapun sepanjang walaupun dia ada di dalam pada saat itu, tapi dia pasti sangat amat mengetahui bagaimana keadaan kami pada saat itu gitu. Dan aku menjadi salah satu orang yang sangat amat mengenal Mas Jerry ya selama sekian lama. Aku tahu itu bukan hal yang mudah buat dia, gitu. Dia adalah terlepas dari bagaimanapun apa kesalahan yang pernah dia lakukan. Tapi sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, menurut aku dia itu luar biasa.
Jadi dia akan Aisyah. memperjuangkan apapun itu. Pasti, pasti. Dan itu adalah salah satu concern dan akhirnya jadi satu hal yang membuat dia tuh semangat lagi gitu untuk pada saat begitu bebas untuk kembali bekerja cari nafkah. Itu selalu dia omongin, selalu dia sampaikan kepadaku gitu bahwa ya namanya orang di dalam situ yang nggak bisa bekerja, nggak ada penghasilan, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kamu memaklumi itu. Of course. Sobat Ambiar hebat sekali loh. Maksudnya gini, banyak orang yang bercerai kemudian co-parentingnya tidak berlangsung dengan baik atau satu di antara mereka atau dua-duanya berhubungan tidak baik, berbicara tidak baik mengenai mantannya. Tapi kalau dari Denada kita lihat mereka sudah berpisah, bercerai, co-parenting secara baik dan tidak menjelekkan satu sama lain, karena sama-sama dewasa. Luar biasa sekali. Sama-sama dewasa, sama-sama legowo, sama-sama ikhlas itu yang penting. Iya, betul. Kita mau kasih lihat juga ini ternyata Aisyah masih di Singapura ya. Kita mau kasih lihat apa alasannya ya. Denada masih sekolahkan putrinya di Singapura. Meski tak lagi kemo, ternyata alasannya adalah titik. Apa itu titik-titiknya? Alasannya sebenarnya karena Aisyah saat ini tuh masih ada jadwal kontrol follow up lah gitu ya sama dokternya setiap sekian lama gitu. Dan sebagai seseorang yang aku nggak tahu apakah ini terjadi kepada setiap pasien yang pernah menjalani kemoterapi dalam waktu jangka panjang ya. Cuma untuk Aisyah memang tubuhnya mungkin ada melalui yang namanya penyesuaian. Mungkin ya seperti itu bahasa awamnya gitu. Sehingga aku merasa mungkin lebih nyaman dan lebih safe. Iya, lebih safe dalam arti kata gini, kan aku kan harus sering kerja gitu. Walaupun di Indonesia pun aku akan jarang sekali di rumah karena kan pasti kerja keluar kota segala macam gitu. Nah, pemikiran itu buat aku merasa kalau dia di sana, kalau misalnya dia harus kontrol, harus check up, harus lebih ketemu mudah. dokternya, lebih mudah, dia nggak perlu ada perjalanan travel lagi gitu. Tapi someday dia akan pulang ke Indonesia setelah masa kontrolnya lepas. Of course. Ya, maksudnya kalau sekarang sih dia memang sudah bersekolah di sana gitu. Dan Kalau di sana tinggal sama siapa sih, Kak? kalau di sana semua deh, kadang-kadang kalau aku lagi di sini kadang saudara, kadang juga gantian. iya gantian aja. Pokoknya kadang ada sahabatku yang juga hubungannya tuh baik, udah lengket banget sama Aisyah, itu kadang-kadang ya pokoknya mereka ganti-gantian aja siapa. Kalau kamu sebulan bisa berapa kali ke Singapura? Pokoknya tiap kali aku ada libur 3 hari aja biasanya aku langsung ke sana. Aisyah umur berapa sekarang? Kemarin habis ulang tahun yang ke-11. Happy birthday Aisyah! Denada, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Aisyah yang kita rasa dewasa sebelum waktunya ya? Iya. Dia tahu apa cobaan hidupnya, dia bisa melewati dengan semangat dan memahami apa yang ada dalam kehidupan ini. Mau bilang apa sama Aisyah? Aku cuma mau bilang kalau ibu I love you so much. Ibu cinta banget sama Aisyah. Dan ibu bangga sekali karena ibu ini dititipi anak yang Masya Allah seperti Aisyah. You are my everything. Belahan jiwanya ibu, kekasih hatinya ibu. Dan ibu salah satu kebahagiaan yang Allah berikan kepada ibu adalah untuk bisa jadi ibunya Aisyah. I love you. Denada, tadinya aku mau nanya ya, apa ketakutan terbesar kamu buat Aisyah? Tapi sepertinya pertanyaan itu tidak berlaku karena waktu demi waktu sudah menguji kalian, bukan ketakutan tapi kekuatan kalian bersama yang bisa membuktikan bahwa kalian bisa melewati cobaan ini semua ya. Oke, kita tinggalkan itu semua dan kita juga berharap semoga karirnya Denada 2024 semakin cemerlang lagi. Tapi kalau ngomong soal karir tidak jauh dari single atau lagu terbaru dari Denada. Kita mau kasih lihat ini ada satu artikel, tolong tanggapi artikel. Keluarkan single terbaru, Denada malah dihujat warganet. Kenapa, Kak? Kok dihujat, Kak? Aku nggak tahu. Oke, kita kasih lihat ya, ini ada komentar dari netizen ya. Oh iya. Serius nanya konsep lagunya gimana sih ini? Hah? Orang Denada loh, masa kayak gini lagunya? Gak paham saya maksud dari lagu ini. Iya. Apanya yang gak paham? Apa sih? Emosi dong. Judul lagunya apa? Tiplak-tiplung itu ya, Kak? Iya, cipak-cipuk. Iya. Cipak-cipuk itu genrenya apa? Sebenarnya sih dia dangdut. Cuma aku Dangdut ada gitu rap, ya, Pak? ada rapnya di situ gitu. Oke. Dan judulnya Pitik Gemoy. Sebenarnya lagu Pitik Gemoy ini, kata-kata Pitik Gemoy ini dulu kan aku pernah keluar juga singlenya judulnya KOPLO, Koplo. Itu tahun lalu ya, tahun lalu. Nah, di lagu Koplo itu kita ada kata-kata Pitik Gemoy, Pitik Gemoy, Pitik Gemoy. Nah, akhirnya
sang pencipta lagunya, J-Flow dan Ana, mereka memutuskan untuk next singlenya judulnya Pitik Gemoy. Jadi ini kita udah rencanain gitu. Dan sebenarnya menceritakan tentang seseorang yang dia itu dicintai oleh banyak orang, disayangi banyak orang gitu, tapi unreachable gitu. Jadi kayak kamu bisa cinta, kamu bisa suka sama dia, kamu kelihatannya dia seseorang yang bisa dekat, tapi kamu nggak akan bisa deket dia, kamu tidak bisa memiliki dia, kamu nggak gitu. Sebenarnya sih simple, cuma memang banget gitu ya. Iya. Cuma ngeliat respon netizen seperti itu, gimana tanggapan kamu? Iya, nggak apa-apa sih. Aku seneng karena maksudnya banyak orang yang kalau mereka sampai ngomong begitu kan berarti mereka udah dengerin tuh lagunya gitu. Dan enak kok ya. Enak, lucu. Mudah untuk dihafal. Lagian Dinada kan juga artis dari tahun 90-an, mau dikomentarin apa nggak ngaruh, dia bikin karya aja, justru bikin kita semakin penasaran. Lagunya seperti apa nanti akan dinyanyikan live oleh Dinada sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.